Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpuji namamu Bapa yang kekal, yang begitu baik dalam kehidupan kami, yang selalu memberkati dan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Pada malam hari ini, sebelum kami merebahkan tubuh kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa, bersabdalah. Namun di atas itu semuanya, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini, sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Jumat 14 April 2023 dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Dan yang menjadi pembimbing renungan, ayat ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Rendah hati di hadapan Tuhan. Faktor penting yang mewarnai relasi atau hubungan kita bersama dengan Tuhan adalah keadaan hati. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang dinilai Tuhan bukanlah apa yang di luar, bukanlah rupa wajah kita, bukanlah perawakan kita, bukanlah kekuatan kita, bukanlah kehebatan kita atau kepintaran kita, melainkan isi hati kita. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita menggambarkan keadaan hati manusia. Perumpamaan tentang dua orang yang berada di bait Tuhan untuk berdoa, yaitu seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi adalah seorang tokoh agama yang tahu kebenaran dan yang akan kenal akan hukum Taurat. Tapi hatinya penuh dengan kesombongan, hatinya penuh dengan kecongkakan dan kemunafikan. Ia merasa bahwa dirinya bersih. Dia merasa bahwa dia tidak berdosa dan tak bercela serta tak bercacat. Sehingga dia mengatakan, "Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang laling, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Karena merasa diri suci dan tak bercacat, dia merasa diri tak bercela, orang Farisi ini merasa tidak memerlukan belas kasihan dan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Namun sikap yang berbeda, yang bertolak belakang, justru ditunjukkan si pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh. Bukan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Pengakuan jujur disertai kerendahan hati yang ditunjukkan si pemungut cukai telah mengetuk pintu rahmat Tuhan. Karena itu dia datang dengan kerendahan hati. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah kedua macam orang tadi, Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadilah dan hiduplah seperti
seorang pemungut cukai yang sadar dalam keadaan dan keberadaan keberdosaannya. Menjadi pribadi yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan, namun mau bertobat dan merendahkan diri seperti yang dilakukan pemungut cukai. Akankah ketika kita hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam pertobatan itu adalah sia-sia? Namun kenyataannya tidak. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati, rendah hati di hadapan Tuhan, kita akan mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau mengajarkan kami dan menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna, sehingga layaklah kami menyadari diri kami bahwa kami adalah orang berdosa yang memohon keampunan dan pertobatan daripada Tuhan. Kasihani kami orang berdosa ini. Ajari kami agar kami memakai hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami ingin beristirahat ya Bapa. Dalam perbahan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan esok pagi bangunkan kami untuk kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.